Halo Sobat Antikan, salam pelestari budaya. Bertemu lagi dengan saya Mas B. Saat ini kita berada di daerah Cemani, yaitu di seputaran Lawean, Surakarta. Dan hari ini kita akan membahas tentang antik kontemporer, yaitu antik yang di mix and match dengan seni modern. Terasa lebih indah walaupun sedikit menghilangkan kesan klasiknya. Ingin tahu seperti apa? Mari ikuti saya. Ini yang tadi kita bicarakan. Di samping saya ini ada kursi besinya asli lama, buatan lama. Karena kalau buatan baru biasanya kurang tahan lama, mudah terkena karat dan diameter penampangnya lebih tipis. Tapi karena buatan lama masih bisa digunakan lagi, maka ini ditambahkan beberapa ornamen-ornamen yang cantik. Mari kita lihat seperti ini. Pada bagian senderannya diberikan kayu jati yang diwarna-warni seperti ini. Kemudian digerinda menggunakan gerinda rustik untuk memberikan kesan supaya agak terhapus atau agak-agak luntur gitu. Seperti kita lihat. Dan di bagian tangannya ini terbuat juga dari kayu jati lama. Bisa dilihat seratnya dan warnanya. Di bagian mejanya menggunakan kayu jati lama yang dibentuk ulang. Kakinya seperti kaki jengki. Dan atasnya diberikan keramik model lama, sehingga menambah cantik set kursi dan meja ini. Lebih jauh tentang antik kontemporer. Sebenarnya antik kontemporer sendiri adalah aliran antik yang dicetuskan oleh generasi-generasi muda yang walaupun menyukai antikan, namun mereka tidak menyukai kesan suram dan gelap pada barang-barang antik. Sehingga banyak barang-barang antik yang diberikan kesan warna-warna cerah supaya lebih indah saat dipasangkan dengan rumah minimalis maupun ruang minimalis, sehingga barang antik ini bisa ditempatkan dimanapun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Oh iya, kembali lagi kepada kursi pipa besi ini. Kursi pipa besi ini
dulunya banyak terdapat di daerah Jawa Timur seperti Ngawi, Madiun, Ponorogo dan sekitarnya. Namun sekarang kursi pipa besi ini sudah jarang sekali ditemukan karena banyak yang dimakan usia, keropos, kena karat dan lain-lain. Namun tidak bisa digantikan atau susah digantikan dengan besi-besi baru karena kualitas besi dari pipa besi ini lebih baik dari besi-besi sekarang yang walaupun beberapa sudah terkena karat namun masih kuat dan masih bagus. Nah, di samping kita ini sudah ada yang namanya buffet Art Deco. Termasuk juga dalam seni antik kontemporer. Karena sebenarnya buffet Art Deco ini tidak memiliki daun pintu krepyak seperti ini. Daun pintunya biasa. Namun diberikan aksen krepyak supaya lebih segar, supaya lebih modern. Juga pada bagian lacinya diberikan 2 laci kecil. Sebenarnya ini hanya 1 laci, namun diberikan 2 laci kecil supaya lebih fungsional untuk menyimpan barang-barang. Lebih jauh tentang Art Deco, Art Deco sendiri adalah gaya hias yang ada di awal Perang Dunia Pertama, kira-kira sekitar tahun 1920 hingga 1960. Art Deco sendiri adalah modernisasi dari gaya-gaya seperti kubisme, Art Nouveau maupun Bauhaus yang sudah ada sebelum gaya Art Deco itu sendiri. Art Deco menyerap semuanya begitu cepat dan menjadikannya satu. Dan di buffet ini bisa kita lihat Art Deco terserap dalam gaya sudut yang melengkung-melengkung seperti ini. Juga di bagian jendelanya dan di bagian handle-handlenya, sehingga buffet ini cukup mewakili sebagai seni kontemporer yang menyerap gaya Art Deco. Nah, sobat antikan, di depan saya ini ada yang namanya 1 set meja kursi jengki. Sebenarnya jengki sendiri diadopsi dari kata-kata go to hell Yankee. Namun karena sebagian orang Indonesia memilih, terutama orang Jawa, memilih kata-kata yang lebih mudah, maka disebut jengki, yang artinya orang Amerika. Nah, kursi ini adalah bentuk perlawanan Bung Karno kepada Amerika sendiri, yang ditandai dengan bagian bawahnya yang lancip-lancip seperti bambu runcing, dan tanganannya yang atasnya, bagian depannya lebih tinggi dari bagian belakangnya, sehingga duduknya terasa lebih santai. Nah, selain sebagai politikus dan presiden,
Presiden Soekarno sendiri adalah seorang arsitek, sehingga mempunyai gelar insinyur di depan namanya. Beliaulah yang mencetuskan gaya jengki ini. Seruan-seruan jengki itu terwujud juga dalam desain mebel, desain rumah yang disebut rumah jengki. Berbeda dengan rumah-rumah kolonial yang cenderung memiliki bentuk yang tinggi dan dinding-dinding yang tinggi, rumah-rumah jengki tersebut cenderung memiliki dinding yang lebih rendah dan bentuk-bentuk yang melancip. Sementara kolonial mengakomodir bentuk-bentuk yang membulat. Nah, untuk mengakomodir kebutuhan mebel di rumah-rumah jengki, diciptakanlah kursi-kursi jengki seperti ini, yang bentuknya cenderung lebih rendah, namun lebar dan enak untuk diduduki. Itu tadi liputan saya mengenai antik kontemporer, yaitu antik yang dipadukan dengan seni-seni yang lebih modern. Dan antik kontemporer ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 60-an. Terus ikuti perjalanan saya dan liputan saya mengenai barang-barang antik yang lebih baik, lebih bagus-bagus lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain, supaya kita lebih mengetahui tentang budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya yang adiluhung dan layak untuk dikagumi. Terima kasih, sampai jumpa.